Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi 2025 sebesar 6,5%. Dan selain itu, Prabowo Subianto juga mengumumkan kebijakan besar untuk mendukung kesejahteraan para guru di tanah air dengan menaikkan pendapatan guru ASN dan guru non-ASN. Bagaimana dampaknya terhadap para guru dan juga buruh? Berikut liputan jurnalis Metro TV, Reda Fulvio untuk Anda. Dibilang sejahtera itu jauh dari kesejahteraan. Yang penting kalau udah naik jangan ada pengurangan lah, jangan ada PHK lah. Kenaikan UMP 6,5% dan kenaikan gaji guru menjadi angin segar bagi masyarakat Indonesia. Bagaimana tidak, harga-harga yang semakin tinggi namun dengan gaji yang segitu-segitu saja tentu semakin menyulitkan masyarakat. Lalu bagaimana tanggapan guru dan juga para pekerja? Kami akan mengajak Anda untuk berbincang langsung dengan seorang guru dan seorang pekerja di Jakarta. Kenaikan gaji guru dan upah minimum provinsi atau UMP sebesar 6,5% menjadi angin segar bagi masyarakat di tengah daya beli yang kian menurun. Kenaikan UMP ini sedikit lebih tinggi dari usulan Menaker, yakni 6%. Untuk itu, penetapan upah minimum bertujuan untuk meningkatkan daya beli pekerja dengan tetap memperhatikan daya saing usaha. Menteri Tenaga Kerja mengusulkan kenaikan upah minimum sebesar 6%. Namun setelah membahas juga dan melaksanakan pertemuan-pertemuan dengan pimpinan buruh, kita ambil keputusan untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional pada tahun 2025 sebesar 6,5%. Untuk meningkatkan kesejahteraan guru ASN yang berstatus PNS dan P3K serta guru-guru non-ASN. Guru ASN mendapatkan tambahan kesejahteraan sebesar 1 kali gaji pokok. Guru-guru non-ASN nilai tunjangan profesinya ditingkatkan menjadi 2 juta rupiah per bulan. Meski regulasi terkait kenaikan gaji guru belum terbit, namun ini menjadi kabar gembira bagi Kartini, seorang guru SD yang sudah 30 tahun lebih mengabdi. Menurutnya, kesejahteraan guru selama ini masih kurang. Tak jarang, para pahlawan tanpa tanda jasa ini harus memiliki kerjaan sambilan demi menyambung hidup dari gaji yang pas-pasan. Sampai dengan sekarang sepertinya dibanding dengan pendapatan dan pengeluaran ya, itu tidak seimbang. Misalnya seperti dulu saya waktu 86, gaji guru itu saya mendapatkan PNS gajinya hanya 69. Tapi sesuailah dengan harga pada saat itu. Tapi sekarang kan pendapatannya seperti itu tidak mencukupi. Jadi untuk dibilang sejahtera itu jauh dari kesejahteraan. Ya masih banyak sekali seperti teman-teman itu pada akhirnya dia harus les atau mengadakan usaha yang lain.
PPG. Nah, PPG itu kan pelatihan untuk bagaimana guru yang sudah memenuhi kualifikasi D4 atau S1 itu meningkat kualifikasinya sesuai amanat undang-undang kan, harus punya kualifikasi. Yang dengan kualifikasi itu dia punya sertifikasi. Dengan dapat sertifikasi maka dia dapat tunjangan sertifikasi. Jadi clear ya. Jadi bentuknya tunjangan kesejahteraan melalui sertifikasi. Kabar gembira ini tak hanya dirasakan di kalangan pendidik. Rizky, seorang karyawan swasta yang sudah 10 tahun bekerja sumringah saat mengetahui UMP tahun 2025 akan naik 6,5%. Namun dirinya berharap kenaikan ini tak berpengaruh terhadap adanya pemutusan hubungan kerja atau PHK. Gajinya saat ini di range berapa, Mas? Sekitar 5 juta UMR ya? UMR. Oke, itu sebagian besar habisnya untuk apa? Untuk keperluan keluarga sih, untuk anak sekolah lah gitu, untuk keperluan dapur gitu. Cukup nggak, Mas? Itu dibilang cukup ya harus kita cukup-cukupin. Gitu. Karena kan kebutuhan sekarang ini kan makin lama kan makin naik juga kan. Bahan pokok segala macam makin naik. Jadi ya mau nggak mau kalau sebisa mungkin ya kalau emang ada pekerjaan di luar diambil juga gitu. Setiap tahun ada kenaikan gaji nggak, Mas? Kalau saya sih sementara ini ada, pasti ada. Mengikuti UMR? Mengikuti UMR. Sebetulnya sih antara pro dan kontra ya, karena baiknya itu lumayan ya naiknya gitu. Cuman kontranya itu kita itu mengencet supaya itu harga di lembur itu berkurang. Ya khawatir, pasti khawatir. Cuman mau nggak mau ya itu yang tadi saya bilang, kita harus pintar-pintar nyari di luar juga gitu. Karena suatu saat nanti kita di PHK kita ada pekerjaan sampingan dulu lah gitu. Ya ada harapannya sih, yang penting kalau udah naik jangan ada pengurangan lah, jangan ada PHK lah. Karena nyari kerjaan itu kan susah di sini. Lalu apakah kenaikan UMP tahun ini jadi yang tertinggi sepanjang sejarah? Nah pemirsa, ini adalah kenaikan UMP dari tahun ke tahun. Sebenarnya tahun ini memang bukan yang tertinggi. Namun kalau kita bandingkan dengan kenaikan UMP tahun 2024, tahun ini memang kenaikannya cukup signifikan. Nah, dengan adanya kenaikan gaji guru, kemudian UMP 6,5%, sebenarnya apa tujuan dari pemerintah? Pengamat kebijakan publik Trubus menyebut bahwa keputusan ini merupakan kabar baik dengan harapan kesejahteraan masyarakat serta daya beli akan ikut meningkat. Dari segi kebijakan publik itu, pemerintah ingin menunjukkan bahwa pemerintahan Pak Prabowo Gibran ini menekankan pentingnya kesejahteraan publik dan juga tadi kembali agar ada daya tahan ekonomi, Mbak, sehingga di tengah situasi perubahan-perubahan ini mereka istilahnya mampu mempertahankan daya belinya, dan sekaligus targetnya adalah ini kan ada konsumsi publik, nanti targetnya adalah pertumbuhan ekonomi 8% itu bisa terwujud. Tetapi perlu diingat bahwa di situ juga ada kalimat bahwa pelaksanaannya sangat ditentukan oleh diputuskan nanti oleh Dewan Pengupahan. Di tengah pro kontra kenaikan UMP, Yasirli, Menteri Ketenagakerjaan berharap agar buruh dan pengusaha memahami kenaikan UMP ini. Peraturan diharapkan akan selesai sebelum 25 Desember 2024 mendatang. Hari ini kita sedang buat timeline-nya. Kita kejarkan sebenarnya sesudah ini kan Gubernur menetapkan UMP, kemudian UMK dan termasuk upah minimum sektoral ya. Nah, itu target kami sih di timeline-nya kemarin di internal ya kita sebelum 25 Desember itu kita berharap kerjasama nanti dengan pemerintah daerah, provinsi, daerah kota kabupaten. Nanti akan ada juga kami akan buat sosialisasi, dan karena tadi saya katakan nih kondisinya kan tidak sama dengan tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Jadi semoga kita bisa dapat sinergi yang baik. Ini dari pengusaha sama buruh udah clear semua ya Pak, 65%. Kita hopefully ya, dan saya yakin insya Allah kalau kita berpikir ini adalah untuk bangsa, kami pemerintah sudah melakukan yang terbaik, kemudian kami
Kita berharap ya teman-teman buruh, teman-teman Apindo bisa memahami ini adalah yang terbaik dan ini adalah kebijakan Pak Presiden. Kita punya banyak PR yang lain, tidak hanya upah minimum ya. Ayo kita bereskan sama-sama. Kita sebagai abdi negara tentu bersyukur ada kenaikan, ya tentunya mungkin bisa menambah pendapatan yang jelas kan, dan itu ya untuk kesejahteraan juga mungkin bertambah. Menurut saya masih ambigu apa yang disampaikan oleh pidato Presiden. Masih ada beberapa kalimat yang belum kami cerna dan kami masih menunggu kepastiannya atau regulasinya hitam di atas putihnya. Tapi dengan ada hal ini kami sangat senang sekali. Waduh, kayaknya kabar kemarin itu luar biasa. Saya sendiri juga senang banget ya. Tapi kan kita tetap ya, namanya PNS itu kan harus menunggu betul nggak ini naik gitu ya. Nanti ada surat-surat dari pemerintah memberitahukan ke buruh. Tapi kalau sekedar informasi sih saya rasa senang banget. Karena aja banyak perusahaan yang mau menerapkan rencana yang akan dinaikkan 60%. Ya alhamdulillah kalau akan dinaikkan dan semoga saja segera terrealisasi. Kenaikan gaji guru dan UMP sebesar 6,5% tentu menjadi angin segar bagi kita semua. Tapi mari kita tunggu dan kawal seperti apa regulasi resmi dari pemerintah. Diharapkan dengan kenaikan gaji ini tentunya daya beli masyarakat dan juga kesejahteraan kita ikut meningkat. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.